Shalom, saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 1 ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kecelakaan telah membuat seorang wanita lumpuh dari bagian leher hingga ke ujung kaki. Dia menggantungkan gerak hidupnya di atas sebuah kursi roda. Meskipun demikian, ia tidak putus asa dan berdiam diri. Ia berusaha hidup produktif. Dalam kecacatan itu ia menghasilkan buku dan lukisan dengan mempergunakan mulutnya. Karya-karyanya dikagumi banyak orang, karena itu tidak salah kalau Presiden Amerika Serikat memilihnya untuk duduk mewakili orang cacat di Konsili Kaum Cacat Nasional Amerika. Karena kedudukan itu, ia harus menjalani investigasi dari FBI. Ketika FBI hendak mengambil sidik jarinya, mereka tidak bisa menemukan sidik jarinya. 5 kali mereka berusaha mendapatkan sidik jari wanita yang sudah 20 tahun lumpuh itu, dan mereka tidak juga mendapatkan hasil yang diinginkan. Tidak satu garis pun ada di jari-jari wanita yang bernama Joni Eareckson Tada itu. Saat mendengar itu, Joni segera memperhatikan jari-jarinya. Dan benar bahwa ia tidak melihat satu garis pun di jari-jarinya. Setelah itu seorang petugas memberi penjelasan kepadanya. Memang mereka yang tidak pernah menggunakan tangannya untuk waktu yang lama akan kehilangan garis-garis sidiknya. Hanya mereka yang menggunakan tangannya dengan rajin yang memiliki sidik jari yang jelas. Seorang pekerja kasar seperti tukang kayu, batu, ibu rumah tangga, tukang ketik dan sebagainya, mereka memiliki sidik jari yang bagus dan indah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari kehidupan Joni Eareckson Tada, kita mendapatkan 3 pelajaran penting. Pertama, kecacatan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengasihani diri sendiri. Mengasihani diri sendiri sama dengan minder, dan tidak ada orang minder yang hidupnya memberi dampak yang positif bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Apapun keadaan kita, percayalah bahwa di dalam diri kita tersimpan suatu potensi yang jika dikembangkan akan memberi dampak yang baik bagi diri kita sendiri dan sesama. Karena itu jangan pernah menyerah. Temukan dan kembangkan potensi diri. Jadilah orang yang memberi dampak. Kedua, Allah menciptakan setiap manusia dengan sidik jari yang berbeda untuk menyatakan bahwa identitas tiap-tiap orang berbeda juga. Artinya, setiap orang unik di mata Allah karena memang setiap jiwa berharga di mata Allah. Sadarilah bahwa kita sangat berharga di mata Allah, sehingga Dia mengutus Yesus wafat di Golgota untuk melepaskan kita dari maut yang mengerikan. Jika kita menyadari bahwa diri kita berharga, maka kita akan mengisi waktu-waktu sisa ini dengan hal-hal yang berguna dan membangun. Ketiga, ketika tangan kita tidak difungsikan dengan baik, maka Tuhan akan mendisfungsikannya. Artinya, jika kita tidak menggunakan apa yang kita miliki untuk sesuatu yang berguna, jangan kecewa jika Tuhan mengambil semuanya dari hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena telah membuatku berharga di mata-Mu. Inilah yang menjadi alasan bagiku untuk berkarya di dalam sisa hidupku ini. Pakailah aku sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin.